Hello sahabat AWM Star Life. Jumpa lagi dengan saya Lee Jun Sang ya. Pada sesi kali ini mindset training kita yaitu sikap terhadap penolakan. Sahabat leader sekalian, dalam hidup ini dan dalam apapun yang kita kerjakan selalu kita temui yang namanya penolakan hari demi hari. Termasuk dalam bisnis kita di AWM Star Life. Anda mungkin sudah mulai ketika menjalani proses daripada bisnis ini mulai mengalami yang namanya penolakan. Dan kita tahu bersama sahabat sekalian bahwa ternyata setiap orang itu memiliki cara pandang atau sikap yang berbeda-beda terhadap yang namanya penolakan, termasuk Anda tentunya. Ternyata satu penolakan yang dialami dipandang berbeda oleh orang yang berbeda. Ada orang yang memiliki sikap A terhadap penolakan, ada orang yang memiliki sikap B terhadap penolakan, dan seterusnya. Dan ingin saya sampaikan kepada Anda semua bahwa ternyata hasil akhir itu ditentukan daripada sikap kita terhadap penolakan. Oleh sebab itulah makanya pada sesi kali ini saya ingin mengajak Anda semua, mari kita mengevaluasi sama-sama bagaimana sikap yang benar yang harus kita lakukan dan Anda dan serta jaringan Anda lakukan ketika Anda menemui yang namanya penolakan dalam memproses dalam bisnis ini. Sebelum saya masuk kepada sikap dalam bisnis ini yang harus Anda lakukan ketika Anda menemui penolakan, saya ingin mengingatkan kepada Anda semua dulu bahwa dalam hidup ini, dalam hidup Anda, kita sebenarnya sudah sering kali mengalami penolakan. Dari perjalanan hidup kita dari lahir hingga hari ini, semua proses yang kita jalani dalam hidup ini selalu penuh dengan penolakan. Ya, dari kecil hingga hari ini sekali lagi ya. Satu contoh mungkin Anda pernah mengingat dulu pada saat masa Anda pacaran, ya Anda menembak seorang wanita atau pasangan ya kan. Atau pada saat Anda mungkin melamar pada saat mengajak mereka menikah. Ya, beberapa dari kita mungkin pernah mengalami penolakan dan penolakannya mungkin penolakan yang betul-betul menyakitkan hati, ya. Atau mungkin pada saat kita mau belajar di sekolah tertentu atau di universitas tertentu atau mengambil hobi tertentu, ya, atau mau mencari pekerjaan. Sahabat sekalian, mungkin Anda mengingat pada masa-masa itu berapa banyak penolakan yang harus kita hadapi, yang harus Anda hadapi, ya, dan semua proses itu berlangsung sampai dengan sekarang. Sampai kita bekerja hari ini pun Anda mungkin masih menemui yang namanya penolakan-penolakan dalam pekerjaan Anda, ya. Namun sekali lagi sahabat sekalian, tentunya sikap Anda terhadap penolakan itulah yang penting. Karena ketika Anda punya sikap yang salah terhadap penolakan, maka berakhir sudahlah hidup Anda. Tapi tentunya Anda hari ini masih ada, berarti Anda sudah punya sikap yang benar terhadap penolakan-penolakan tersebut. Satu contoh misalnya pada saat Anda ditolak pada saat melamar seorang wanita, saat itu Anda punya sikap yang bisa berbeda. Orang A punya sikap langsung memutuskan bahwa saya akan cari wanita lain. Ya, ada orang yang punya sikap B yang memutuskan bahwa saya tidak akan pernah melamar wanita lagi. Nah, sikap itulah yang menentukan Anda hari ini. Ya, jadi kalau hari ini Anda sudah punya pasangan, sudah menikah, punya anak bahkan, berarti Anda punya sikap A, yaitu ketika Anda ditolak oleh seorang wanita, Anda masih bisa bersikap bahwa saya masih bisa mencari wanita lain. Demikian juga dengan pekerjaan atau bisnis yang Anda lakukan hari ini. Anda hari ini masih punya penghasilan dan tentunya sebelumnya Anda mungkin sudah pernah ditolak dalam pekerjaan tertentu atau mungkin Anda pernah gagal dalam bisnis tertentu, namun hari ini Anda masih bertahan hidup. Itu artinya Anda punya sikap yang baik terhadap penolakan yang pernah Anda alami, ya. Nah, sama halnya dengan bisnis ini, ya sahabat sekalian ya. Anda saya yakin sudah mulai pernah ditolak dalam bisnis ini, ya kan? Dan satu hal lagi, ya tentunya ya sikap terlalu berbeda terhadap penolakan yang Anda alami. Namun satu hal dari kehidupan yang kita sudah pelajari bersama pada slide ini adalah hari ini kita masih tetap bertahan karena Anda punya sikap yang benar terhadap penolakan-penolakan yang pernah Anda alami. Ya, lalu kenapa Anda mesti tidak mengulangi hal itu? Maksudnya kenapa Anda tidak selalu bersikap benar terhadap penolakan? Jawabannya ada di tangan Anda sahabat sekalian ya. Nah, oleh sebab itulah makanya kenapa saya sampaikan bahwa Anda semua sebenarnya pernah ditolak dari awal sampai dengan hari ini. Hidup penuh dengan penolakan. Lalu apa arti penolakan bagi Anda sahabat sekalian ya? Sekali lagi sikap ini akan membawa arti yang berbeda terhadap setiap orang. Ada orang yang betul-betul jatuh putus asa, stres, tidak mau bangkit lagi hanya gara-gara menemui satu penolakan. Namun sekali lagi ketika ada orang yang memiliki sikap yang benar terhadap penolakan, arti penolakan bagi mereka adalah sesuatu yang biasa saja. Sebuah proses yang memang harus dijalani dalam hidup ini. Ibaratnya ketika Anda sedang menuju ke sebuah tujuan dan Anda menemui perempatan yang ada lampu merah. Penolakan bagi sebagian besar orang seperti ini adalah ibaratnya lampu merah.
di mana mereka tinggal menunggu saja lampu merah berhenti jadi hijau baru melanjutkan perjalanan. Itulah sikap kebanyakan orang terhadap yang namanya penolakan. Atau mungkin sebagian kecil juga bisa jadi, ya kan? Nah, itu sekali lagi tergantung Anda. Ya, Anda yang mengalami penolakan tersebut, ya. Beberapa dari kita mungkin ketika mengalami penolakan sudah merasa bahwa dunia runtuh, dunia hancur, ya, dan sikap itu membuat akhirnya kita menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan lingkungan kita dan sebagainya. Jadi sekali lagi sahabat leader sekalian, apa arti penolakan bagi Anda? Ya, jadi sekali lagi kalau Anda hari ini menganggap penolakan adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang membuat diri Anda memutuskan bahwa Anda orang gagal, ya, Anda mungkin salah besar sahabat leader sekalian. Karena sebenarnya penolakan itu adalah hal yang biasa saja. Jadi jangan anggap penolakan itu adalah sebagai sesuatu yang luar biasa. Ibaratnya sebuah lampu merah, itulah arti penolakan bagi orang-orang sukses tentunya. Dan tentunya bagi Anda. Saya ingin kita belajar semua dari Abraham Lincoln, sahabat leader sekalian. Yaitu Presiden Amerika Serikat ke-16 di tahun 1980. Kalau Anda lihat sejarah dari Abraham Lincoln ini mengalami kegagalan selama 20 tahun lebih dalam karir politiknya. Anda bisa lihat bahwa dia sudah mulai gagal dalam berbagai hal, ya, baik dalam bisnis maupun dalam karir politik. Sejak 1831, 1832 dia sudah gagal dikalahkan di badan legislatif. Kemudian juga gagal lagi dalam Dewan Pemilih pada 1840. Gagal menjadi anggota Kongres, anggota Senat, ya, bahkan pernah melamar menjadi presiden juga di tahun 1856. Beliau gagal juga. Ya, bahkan gagal menjadi anggota Dewan Senat di tahun 1858. Anda bisa bayangkan kalau seandainya itu terjadi kepada diri Anda. Ya, bisa jadi beberapa orang akan merasa bodoh, ya, muak atau stres, atau bahkan beberapa orang bilang gila gitu ya. Nah, Abraham Lincoln pun seperti itu. Banyak orang waktu itu menganggap dia gila karena dia terus tetap berjuang untuk masuk dalam pemerintahan, menang dalam sebuah kancah politik. Namun sahabat sekalian, kita belajar bersama bahwa ternyata seorang Abraham Lincoln tidak menyerah. Dan dia akhirnya bisa menjadi Presiden Amerika Serikat ke-16 di tahun 1980. Di usianya memang yang sudah lumayan tua, ya, tapi dia berhasil menjadi Presiden Amerika Serikat. Dan bahkan bisa berhasil membawa Amerika Serikat saat itu keluar dari yang namanya perbudakan. Inilah sebuah kisah sukses dan sikap terhadap kegagalan, sahabat leader sekalian, ya. Banyak orang yang tidak seperti Abraham Lincoln. Ya, ketika menemui kegagalan demi kegagalan, mereka merasa hidupnya sudah hancur. Mereka merasa dunia sudah runtuh. Mereka merasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa sukses. Ya, nah, saya yakin sahabat leader sekalian, saya tidak ingin itu terjadi kepada diri Anda. Karena sekali lagi, sikap yang benar terhadap kegagalan, mereka yang bisa menganggap sebuah kegagalan adalah sebagai bagian dari proses, sebagai sebuah lampu merah yang memang harus ditemui untuk kita berhenti sebentar, dan kita tinggal menunggu lampu hijau itu menyala, maka kesuksesan akan datang dengan sendirinya, ya. Seorang Abraham Lincoln bisa membuat dirinya punya sikap yang benar terhadap kegagalan. Dan saya yakin Anda juga bisa, sahabat leader. Setiap orang yang memiliki sikap yang benar terhadap kegagalan, mereka selalu memiliki impian yang luar biasa. Kita belajar bersama dari seorang Abraham Lincoln. Dan tentunya banyak sekali tokoh-tokoh yang lain, sahabat sekalian, ya. Di mana seseorang yang punya impian yang kuat, impian yang besar, mereka pasti akan ngotot dengan impiannya. Karena ketika mereka punya impian yang besar dan ngotot dengan impiannya, mereka tidak peduli dengan semua proses menyakitkan yang mereka temui, sahabat leader sekalian. Kegagalan atau penolakan adalah sebagian kecil daripada proses yang harus ditemui dalam proses mencapai impian kita masing-masing. Impian Anda masing-masing, ya. Kita belajar dari anak kecil yang ngotot ketika mereka menginginkan sesuatu. Sampai mereka betul-betul menginginkannya, baru mereka berhenti menangis. Ketika belajar berjalan, anak kecil juga ngotot. Belajar naik sepeda juga ngotot. Kita harus belajar dari seorang anak kecil, di mana anak kecil ngotot untuk meraih impiannya masing-masing. Tentunya semakin dewasa, semakin kita mengenal dunia, kadang-kadang banyak dari kita mulai melemah, mulai tidak ngotot terhadap impian kita. Akhirnya apa yang terjadi? Mulai melupakan impian. Dan mulai akhirnya punya sikap yang salah terhadap yang namanya penolakan atau kegagalan. Kegagalan atau penolakan dalam perjalanan hidup kita sebenarnya sama dalam hukum di dunia pemasaran. Di mana hukum di dunia pemasaran, sahabat sekalian, adalah kita mengenal yang namanya hukum rata-rata. Di mana tidak mungkin semua orang akan menerima Anda. Tidak mungkin semua orang akan
setuju akan pendapat Anda. Ya, contohnya kayak tadi, tidak semua wanita yang akan menerima Anda sebagai pasangan hidupnya. Hanya ada satu wanita yang saat ini menjadi pasangan Anda, yang menerima Anda menjadi pasangan hidupnya tentunya, ya. Nah, demikian juga dengan hal-hal lain, ya. Satu contoh dalam dunia pemasaran, kita contoh sebuah toko. Sebuah toko itu ramai sekali dikunjungi oleh pengunjung dalam sebuah mall misalnya. Apakah semua pengunjung akan membeli barang ada dalam toko tersebut? Tentunya tidak, sahabat sekalian, ya. Hanya ada sebagian kecil orang yang akan membeli dari sekian banyak orang yang berkunjung dalam toko itu. Itulah dunia pemasaran, hukum dunia pemasaran. Di pemasaran apapun di muka bumi ini, hukum ini selalu berlaku. Artinya toko itu untuk mendapatkan pembeli atau omset yang lebih banyak, maka mereka harus membuat lebih banyak orang yang masuk dalam toko itu. Semakin banyak orang yang masuk dalam toko itu, maka kemungkinan orang yang membelinya akan semakin besar. Demikian juga dalam hukum dunia pemasaran. Dalam bisnis ini, ya, Anda perlu ketahui bahwa bisnis ini adalah dunia pemasaran. Ya, ketika Anda ingin mendapatkan lebih banyak orang yang bergabung dalam tim Anda, yang menjalankan bisnis ini lebih banyak dan lebih banyak yang serius dalam menjalankan bisnis ini, artinya Anda juga harus membuka peluang yang lebih banyak lagi. Dengan cara apa? Dengan cara menemui lebih banyak orang, menceritakan konsep bisnis ini ke lebih banyak orang, ya, dan melakukan yang namanya closing dengan lebih banyak orang agar Anda bisa menemukan orang-orang yang lebih banyak lagi untuk bisa Anda ajak bekerja sama dalam bisnis ini. Itulah hukum dunia pemasaran yang mungkin Anda harus ketahui, bahwa dalam dunia pemasaran tidak semua orang akan menerima Anda. Tidak semua orang akan membeli produk Anda. Tidak semua orang akan join dengan bisnis Anda. Akan lebih banyak orang yang menolak. Jadi ketika Anda menemui penolakan yang lebih banyak dibandingkan yang menerima Anda, bukan berarti Anda sudah gagal. Bukan berarti Anda salah bergaul. Bukan berarti Anda salah berguru. Bukan berarti Anda tidak ada dalam bisnis yang tepat. Karena itulah hukumnya. Ya, jadi hukumnya adalah Anda memang harus menemui penolakan yang lebih banyak dibandingkan Anda bekerja di tempat yang lain mungkin. Ada satu hal pasti yang harus kita lakukan ketika Anda menemui penolakan. Penolakan memang selalu kita temui hari demi hari. Namun bukan berarti Anda tidak mengevaluasi semua penolakan tadi. Karena penolakan-penolakan tadi bisa saja sebabnya macam-macam. Ada orang yang menolak karena dia tidak percaya dengan Anda. Ada orang yang menolak karena dia tidak percaya dengan perusahaan. Ada orang yang menolak karena dia tidak percaya dengan produknya. Ada orang yang menolak karena dia tidak percaya dengan bisnisnya. Ada orang yang menolak karena dia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Ada orang yang menolak bahkan karena dia tidak percaya bahwa lingkungannya bisa mendukung dia untuk sukses. Artinya, sahabat sekalian, orang menolak bisa karena punya faktor berbagai macam hal. Oleh sebab itulah gunanya Anda harus mengevaluasi penolakan. Artinya penolakan selalu ada, namun sekali lagi Anda harus evaluasi. Tujuannya agar Anda bisa upgrade diri Anda, agar suatu saat nanti ketika di masa depan Anda menemui orang yang lain lagi, Anda sudah punya suatu ramuan atau racikan atau irama tertentu, sehingga Anda bisa mengurangi atau mengeliminir penolakan-penolakan yang disebabkan oleh hal-hal yang sudah terjadi sebelumnya, seperti yang saya sebutkan tadi. Suatu contoh misalnya, ketika ada orang yang menolak karena dia tidak percaya dengan Anda harus mulai mengupgrade diri untuk membuat orang itu bagaimana caranya orang bisa percaya dengan Anda. Atau ketika ada orang yang tidak percaya dengan produk, tidak percaya dengan bisnis, Anda harus cari tahu kenapanya. Dan tentunya di lain waktu Anda harus bisa tidak mengulangi hal yang sama. Jadi artinya penolakan selalu ada, namun Anda harus evaluasi, sahabat leader sekalian. Mengapa penolakan itu ada dan bagaimana cara mengatasi penolakan itu di masa depan. Sahabat leader sekalian, satu hal yang pasti akan Anda temui ketika mengalami penolakan dan mau mengevaluasi, sikap mental dan pejuang Anda itu akan bertumbuh, ya, dan menjadi lebih hebat daripada sebelumnya. Kalau Anda mau mengevaluasi dan mengulanginya lagi. Beda cerita kalau Anda sudah menyerah, maka habislah sudah. Jadi sekali lagi, saya ingin tegaskan kepada Anda semua, sahabat leader sekalian. Kita belajar sama-sama makna ngotot tadi dari seorang anak kecil. Ngotot bukan berarti memaksakan kehendak Anda. Ngotot artinya adalah ketika Anda menemui penolakan, Anda tidak menyerah dengan satu penolakan. Anda evaluasi penolakan itu dan tetap berjuang, ya, dengan cara lain, ya, dengan arah yang lain, dengan pola yang berbeda. Itu makna ngotot. Makna ngotot bukan berarti Anda ngotot memaksakan orang untuk mengikuti kehendak Anda. Bukan seperti itu makna ngotot, ya. Jadi Anda ngotot dengan impian Anda. Artinya ketika Anda belum meraih impian Anda, seharusnya Anda mau berjuang lebih hebat lagi, lebih keras lagi. Anda tidak akan peduli dengan namanya penolakan, karena impian Anda jauh lebih hebat dari itu.
Itulah makna ngotot, sahabat sekalian. Saya tidak tahu hari ini makna ngotot bagi Anda apa. Tapi bagi saya, makna ngotot adalah seperti ini. Jadi sahabat leader sekalian, apa makna kegagalan bagi Anda? Bagi saya, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Penolakan adalah hal biasa yang kita temui dalam hidup ini. Jadi sekali lagi, sikap Anda terhadap menemui penolakan, menemui kegagalan, itulah yang terpenting. Karena ketika hari ini Anda memutuskan untuk punya sikap yang salah terhadap penolakan atau kegagalan, maka bukan hanya Anda berakhir di bisnis, Anda juga berakhir dalam kehidupan. Kenapa? Karena penolakan dan kegagalan selalu sekali lagi kita temui, bukan hanya di bisnis ini. Anda akan temui hal ini di luar kehidupan kita di bisnis ini. Di kehidupan Anda sehari-hari, penolakan dan kegagalan adalah hal yang biasa Anda temui. Jadi ketika Anda punya sikap yang salah, maka hidup Anda berakhir, sahabat sekalian, ya. Oleh sebab itulah makanya ketika Anda ingin hidup Anda berkelanjutan, memiliki berkat yang berlimpah, menjadi tolak ukur dan juga menjadi kesuksesan bagi keluarga Anda dan bagi banyak orang, sudah saatnya Anda punya sikap yang benar terhadap yang namanya penolakan atau kegagalan. Sekali lagi, Anda harus bersikap yang benar bahwa penolakan adalah hal biasa, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Karena kalau Anda tidak sukses di bisnis ini, di luar sana mungkin Anda harus menemui penolakan dan kegagalan yang jauh lebih hebat dan lebih berat lagi. Dan oleh sebab itulah makanya kenapa Anda harus sukses di bisnis ini kali ini. Anda buktikan kepada diri Anda, kepada keluarga Anda bahwa Anda adalah pemenang. Anda bukan pecundang yang Anda punya sikap yang salah terhadap yang namanya penolakan atau kegagalan. Sukses selalu buat Anda. Mari kita berjuang dan ngotot sampai dengan mencapai impian kita masing-masing. Impian Anda beserta keluarga. Salam dahsyat.